Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Para petinggi Partai Golkar ini sekarang lagi rame-rame membantah adanya gerakan untuk mendongkel Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dari posisinya melalui Munaslup. Dan ini yang membantah bukan hanya para petinggi Partai Golkar, tapi bahkan sampai Bahlil sendiri juga menyatakan dia tidak ada rencana untuk Munaslup itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Mutia Hafid, yang dia menilai bahwa itu dalam isu itu merupakan upaya untuk memecah belah soliditas Partai Golkar. Tapi yang cukup menarik ini seorang tokoh senior Partai Golkar, yakni Ridwan Hisyam, dia minta agar kabar atau isu tentang Munaslup itu jangan ditutup-tutupi karena realitasnya kata dia, dia mendengar itu wacana semacam itu di kader tingkat bawah berkaitan dengan eh, Munaslup ya karena apa? Karena dari hasil analisis mereka itu sekarang ini perolehan suara Partai Golkar itu terus menurun. Mereka ini kan katanya melakukan semacam kalkulasi ya, kiri kanan melakukan kalkulasi dan mendapatkan soal itu. Jadi menurut dia ya soal ini jangan ditutup-tutupi. Bahkan dia menyatakan kalau kemudian terjadi munaslup dan misalnya dia yang diminta untuk menjadi ketua umum Partai Golkar atau menjadi ketua Dewan Pembina ataupun posisi apapun, katanya dia siap. Itu yang bagian ini dia cukup bercanda. Pernyataan dari Ridwan Hisam ini tentu saja bisa menjadi satu indikator bahwa ya kendati soal itu dibantah, tapi rencana untuk atau keinginan untuk melakukan munaslup itu dipastikan ada. Bahwa kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat atau kapan dilakukan, siapa yang memulainya, ini yang sampai sekarang itu tentu saja masih belum secara spesifik kita bisa mendapatkan informasinya. Hanya saja Nusron Wahid yang tadinya disebut-sebut bahwa dia yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Bahlil Lahadalia, dia membantah bahwa dia ada berkomunikasi dengan istana untuk mendongkel Bahlil Lahadalia. Isunya kan tadinya seperti itu bahwa Bahlil Lahadalia ini akan didongkel dari posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar melalui Munaslup, dan yang akan menjadi gantinya adalah Nusron Wahid yang sekarang menjadi Menteri ATR BPN, karena ya Nusron Wahid dikenal punya kedekatan ini dengan penguasa yang sekarang dengan Prabowo, karena dia pada Pilpres kemarin menjadi sekretaris eh, tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Jadi apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Saya kira kalau kemudian berbagai macam bantahan itu muncul, ya wajar-wajar saja ya karena mereka memang harus membantah soal itu. Tapi bahwa kemudian ada gerakan untuk mendongkel Bahlil Lahadalia di Golkar itu saya kira juga hal yang biasa-biasa saja. Kendati seperti dikatakan oleh Mutia Hafid bahwa sekarang ini Bahlil itu sedang mendorong seluruh musda di daerah dan di seluruh Indonesia maksudnya, yang itu ditargetkan pada akhir tahun 2025 itu sudah selesai. Jadi kata dia itu nggak ada relevansinya kalau kemudian terjadi munaslup. Nah, sementara Bahlil sendiri ya menyatakan yang memang isunya itu tidak jelas, ya bagaimana kita mesti menjawabnya. Itu pernyataan dari Bahlil. Golkar memang sangat-sangat unik ya. Kalau kita ingat bagaimana munculnya Bahlil itu juga sebenarnya banyak yang tidak menduga, walaupun sebenarnya gerakan dari Bahlil untuk mendongkel Erlangga Hartarto pada waktu itu sebenarnya sudah dibaca. Waktu yang melakukan gerakan itu adalah Bahlil bersama dengan Agus Gumiwang Kartasasmita ya, yang kemudian menjadi ketua Dewan Pembina. Pada waktu itu kan sebenarnya kalau kita melihat posisi Erlangga Hartarto itu sangat kuat ya. Dia berhasil sebagai ketua umum Partai Golkar, dia cukup berhasil karena perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu legislatif yang lalu itu kan berada di urutan kedua. Kendati dari sisi jumlah suara itu berada di urutan ketiga, yang pertama PDIP, kemudian Partai Gerindra, dan baru Golkar. Tapi ketika dikonversi di parlemen kan Golkar mendapatkan perolehan suara yang besar, lebih besar dibandingkan dengan Partai Gerindra. Jadi urutannya kalau kursi di parlemen itu yang pertama PDIP, yang suaranya turun secara signifikan dari 128 menjadi 110, dan kemudian Partai Golkar itu memperoleh 102 kursi. Jadi nggak terlalu jauh dengan Partai Golkar, baru kemudian Gerindra yang berada di urutan ketiga.
Dan sebenarnya pada waktu itu amanat Munas adalah Erlangga Hartarto itu harus menjadi calon presiden. Tapi dinamika politik pada waktu itu kan kemudian membuat Golkar menurunkan tawaran posisinya hanya menjadi wakil presiden. Itu pun ternyata tidak terpenuhi ya karena Presiden Joko Widodo pada waktu itu dia ternyata sudah punya skenario yang berbeda. Dia menyiapkan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang berdampingan dengan Prabowo Subianto. Jadi ya karena pada waktu itu posisinya itu Presiden Joko Widodo, ya Golkar mau tidak mau kemudian dia melepaskan mimpinya untuk mengusung ketua umumnya menjadi wakil presiden. Dan saya kira itu situasinya sangat dimaklumi oleh para kader Golkar dan tidak menganggap itu sebagai sebuah kegagalan dari Erlangga Hartarto. Jadi artinya Erlangga Hartarto pun pada waktu itu adalah figur ketua umum yang berhasil. Sementara kalau Bahlil, ini kan kita belum tahu indikatornya berhasil atau tidak, karena kan dia menjadi ketua umum ya setelah perhelatan baik pilkada, pemilu legislatif maupun pilpres. Tetapi yang kita pahami, Bahlil itu kemarin disiapkan, mengapa kemudian dia mengambil alih posisi Erlangga Hartarto, ini berkaitan dengan persiapan ketika Joko Widodo akhirnya lengser dari kekuasaan. Jadi dia tetap ingin ada partai besar yang dia bisa kendalikan, dengan begitu bargaining powernya, posisi tawarnya terhadap Presiden Prabowo tetap kuat. Tapi sekarang petanya kan juga sudah berubah ya. Joko Widodo kelihatannya dia sudah melupakan ambisinya untuk tetap mengendalikan Partai Golkar karena dia sendiri disibukkan dengan urusan personal, urusan pribadi. Ini berkaitan dengan banyaknya tuntutan terhadap ijazah palsu dia dan juga kemudian pemakzulan Gibran Rakabuming. Jadi dia udah nggak bisa berpikir lagi untuk melakukan manuver-manuver politik seperti ketika dia masih jadi presiden. Bahkan untuk urusan partai ini sendiri kan sekarang dia sudah lebih fokus ke PSI, yang membesarkan PSI yang sekarang dipimpin oleh putranya Kaisang Pangarep. Sebenarnya secara posisi sekarang Bahlil itu sudah tidak punya backup yang kuat di pemerintahan, karena kalau melihat berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Bahlil yang sempat blunder sebelumnya dalam kaitannya dengan posisi dia sebagai Menteri SDM, ini kan posisi dia tidak cukup kuat kelihatannya di pemerintahnya Prabowo dan dianggap dia justru malah menjadi sisi lemah dari pemerintahan Prabowo. Ya, misalnya salah satu yang paling mencolok tentu saja kebijakan dia melarang penjualan eceran LPG 3 kg yang kemudian membuat waktu itu hingar-bingar dan terjadi kelangkaan LPG 3 kg, dan itu jelas kemudian dianggap merusak citra pemerintahan Prabowo. Nah, sekarang ini yang lebih berat lagi adalah posisinya Pak Joko Widodo yang juga dianggap ini merupakan beban yang cukup berat bagi pemerintahnya Prabowo. Nah, kalau Bahlil itu masih tetap dia berpegangan atau dia tetap mensupport Joko Widodo, ya ini dia akan jadi beban buat pemerintahannya Prabowo. Itu dari sisi hubungannya antara Golkar dengan pemerintahan Prabowo. Sementara dari sisi kultur Golkar kan seperti dalam konteks sebelumnya saya selalu menyebut bahwa Golkar itu akan mendukung siapapun yang menjadi presiden. Dan dengan begitu maka siapapun yang menjadi ketua umumnya dia harus jalan dengan presiden yang sedang berkuasa. Jadi kalau ada seorang ketua umum yang kemudian dia bertentangan dengan presiden, ya dia masih harus disingkirkan. Itu terjadi pada Akbar Tanjung yang pada waktu itu kemudian diambil alih oleh Yusuf Kala, dan begitu juga halnya dengan Abu Rizal Bakri. Itu hal yang nature saja di Golkar. Karena itu kalau kemudian dianggap ini Bahlil tidak lagi sejalan dengan Presiden Prabowo dan kemudian ada gerakan untuk melengsarkan Bahlil, pasti itu langsung disambut kader-kader Partai Golkar mulai dari tingkat pusat sampai tingkat di bawah. Yang penting bagi Golkar dia harus tetap berada di lingkaran kekuasaan, tidak peduli siapa yang jadi ketua umumnya. Itu nature gitu. Jadi kalau bayangkan dalam kasus Erlangga Hartarto saja kan sebenarnya tidak ada alasan untuk waktu itu mendongkel Erlangga Hartarto kalau secara internal ya, karena kan dia berhasil membawa Golkar menjadi salah satu partai pemenang pemilu legislatif. Itu pun didongkel dan itu kemudian memang ada dasarnya kemudian ketemu soal korupsi di minyak goreng berkaitan dengan kelapa sawit. Tapi kan isu-isu semacam itu bisa jadi bisa dibuat atau momentumnya bisa digunakan karena kebetulan ada kasusnya gitu. Makanya kemudian Erlangga Hartarto
walaupun dia berhasil membawa Golkar jadi pemenang di pemilu legislatif, tapi kemudian dia dipanggil oleh Kejaksaan Agung ya, 12 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada bulan Juli, dan kemudian pada bulan Agustusnya itu dia ditekan oleh lingkaran sekitar Joko Widodo untuk mundur atau dia dikriminalisasi. Sebenarnya nggak dikriminalisasi ya, kasusnya dilanjutkan gitu. Dan pilihannya kan kemudian Erlangga Hartarto memutuskan dia mengundurkan diri sebagai ketua umum dengan jaminan bahwa posisinya sebagai Menko itu masih tetap terjaga dan kasusnya tidak dipersoalkan. Dan sampai sekarang kemudian Erlangga Hartarto masih tetap menjabat sebagai Menko, tapi posisinya sebagai ketua umum Golkar dia lepas kepada Bahlil. Dan tanpa babi bu pada waktu itu, meskipun di ujung kekuasaannya Joko Widodo pada bulan Agustus kan selang 10 hari ya, karena Erlangga Hartarto itu mengundurkan diri tanggal 11 Agustus 2024 dan kemudian pada tanggal 21 ketika berlangsung Munas Partai Golkar, ini yang dipercepat harusnya pada bulan Desember dilakukan. Nah setelah itu Bahlil secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Bayangkan orang seperti Bahlil itu yang sebenarnya kalau dari sisi track record-nya atau jaringannya di Golkar tentu saja belum berurat berakar karena dia kan sebenarnya kader daerah. Dia ini besarnya di Golkar di Papua. Dan kalau kemudian dari sisi organisasi memang jaringan HMI cukup kuat di Golkar. Tapi kan banyak juga tokoh-tokoh HMI yang lain yang lebih senior dibandingkan Bahlil. Bahkan orang seperti Ridwan Hisam mengaku bahwa dulu ketika Bahlil itu masih menjadi juniornya di HMI, katanya bahkan setiap pekan itu bertemu dengan dia di kantornya. Jadi ini adalah Ridwan Hisam adalah seniornya dari Bahlil. Itu saja karena di backup oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu, ya dia mulus menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan itu yang disiapkan oleh Jokowi untuk nanti persiapan ketika dia lengser jadi presiden. Tapi sekarang kan terlihat bahwa kendati Bahlil yang menjadi ketua umum Partai Golkar, ya Joko Widodo tidak bisa memanfaatkan Partai Golkar untuk sebagai posisi tawar dengan Presiden Prabowo. Justru yang terjadi kalau Bahlil misalnya terlampau kencang sekali mendukung Joko Widodo, posisi Bahlil yang terancam. Dari sini kita bisa melihat bahwa nggak perlu ada kasus-kasus apa ya, nggak perlu kasus-kasus serius kalau kemudian pemerintahan dalam hal ini artinya tergantung Presiden Prabowo apakah dia ingin mengendalikan sepenuhnya Partai Golkar seperti halnya yang dilakukan oleh Joko Widodo, atau nggak perlu dia bicara langsung seperti itu tapi dia memberi isyarat bahwa dia ingin terjadi pergantian ketua umum Partai Golkar, ya selesai barang itu gitu. Itu di Golkar memang tradisinya seperti itu dan itu no hard feeling. Orang Golkar udah biasa lah permainan semacam itu. Makanya seperti dikatakan Ridwan Hisam, ya kayak gini-gini nggak perlu ditutup-tutupi, kata dia, karena memang ada keinginan kader di daerah seperti itu. Dan dia sendiri menyatakan sebenarnya kalau secara aturan itu memang ada 4 hal yang membuat seorang ketua umum Partai Golkar itu bisa dimunaslupkan atau kemudian diganti. Yang pertama kata dia itu melanggar ADART, ini nggak bisa ditawar-menawar. Kedua, kemudian dia terkena kasus pidana. Dalam kasus ini misalnya seperti Erlangga Hartarto digunakan oleh orang-orangnya Jokowi untuk menekan Erlangga Hartarto sehingga dia mengundurkan diri. Berikutnya adalah dia mengundurkan diri. Yang keempat, meninggal dunia. Tapi sejauh ini kita belum tahu apakah Bahlil kemudian ada pelanggaran pidana misal, ataukah dia melakukan pelanggaran ADART. Tapi sekali lagi saya menyatakan itu bisa rekayasa atau bisa dicarikan dasar penyebabnya ya karena ketidakcocokan dengan presiden yang tengah berkuasa. Itu bisa dilakukan. Jadi saya kira sekali lagi kendati sekarang ini rame-rame semua membantah, bahkan Nusron Wahid sendiri juga menyatakan dia membantah, dia tidak pernah ada pembicaraan dengan istana, tapi bahwa isu kudeta itu atau isu munaslup itu saya kira itu akan terus hidup ya sepanjang Golkar itu culture-nya masih seperti itu. Jadi kalau dalam bahasanya di Indonesia nggak perlu apa ya, kalau mungkin anak sekarang menyebut nggak perlu baper, itu hal yang biasa. Jadi kalau justru semakin dibantah, justru orang jadi bertanya-tanya, kenapa kok mesti dibantah? Ada apa gitu? Yang jelas sekarang ini kalau kita lihat konstelasi politiknya memang Presiden Prabowo dan mantan seniornya, yakni mantan Presiden
Joko Widodo ini hubungannya merenggang bersamaan dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Thomas Lembong. Yang juga semakin menarik itu adalah sekarang ini kembali hangatnya hubungan antara Prabowo dengan Megawati. Dan kalau itu yang terjadi kan seperti juga saya kira semua pengamat juga menyebutkan ini nggak bisa bertemu segitiga ini kepentingannya tidak bisa bertemu segitiga antara Jokowi, Mega dan Prabowo. Jadi kalau Prabowo menghangat dengan Megawati ya berarti Jokowi itu mulai renggang dan posisi dia ditinggalkan. Sebaliknya kalau Prabowo dan Jokowi itu hangat, Mega nggak mungkin kemudian mendukung pemerintahan, apalagi masuk dalam pemerintahan. Yang terjadi sekarang pasca amnesti kepada Hasto Kristianto, kan kemudian Ibu Megawati menginstruksikan seluruh kader PDIP mendukung pemerintahnya Prabowo. Apa artinya? Ya artinya hubungan mereka itu semakin hangat. Cuman yang kita tunggu itu formulanya seperti apa nantinya. Apakah tetap mendukung pemerintahan Prabowo tapi tidak menjadi oposisi, itu yang selalu mereka sampaikan, baik Pak Prabowo maupun Ibu Megawati. Kemudian mendukung pemerintahnya Prabowo dengan masuk ke dalam kabinet. Nah, itu yang artinya kemudian kalau itu terjadi, ini akan semakin mempercepat perpisahan antara Prabowo dengan Jokowi, karena dengan begitu kan partai PDIP ini kan jumlah kursinya besar. Jadi kalau dia masuk, dia pasti ingin mendapatkan posisi atau pos-pos kementerian dan lembaga yang sangat besar. Dan berarti itu kan harus ada yang di reshuffle, dan yang jadi target reshuffle ya dipastikan adalah mereka-mereka para menteri yang terafiliasi dengan Joko Widodo. Kalau itu yang terjadi ya ini hubungan itu semakin menjauh, dan dipastikan Golkar yang sekarang ini terafiliasi dengan Joko Widodo pasti akan menjadi sasaran. Hanya saja saya kira memang Prabowo tentu tidak sekasar Joko Widodo, misalnya dalam kasus kan selain menempatkan Bahlil itu sebelumnya juga ada upaya mencoba membegal Partai Demokrat yang dilakukan oleh orang dekatnya pada waktu itu, ya ini Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, tapi gagal gitu. Kendati pada waktu itu Pak Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan sinyal mendukung atau tidak, tapi kan Pak Jokowi tahu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh kepala stafnya gitu. Dan ini dibiarkan saja. Syukurnya kan kemudian gagal upaya yang dilakukan oleh Muldoko itu. Nah, Pak Prabowo saya kira bukan tipikal orang yang seperti itu, mau main kayu dengan mengambil alih kekuasaan partai lain. Dan ini tapi prosesnya saya kira akan berjalan secara natural, karena tuntutan publik terhadap keluarga Jokowi itu untuk dimakzulkan, dan kemudian juga Jokowi ijazah palsu yang dipersoalkan, bahkan banyak juga yang menginginkan agar Jokowi diseret ke pengadilan, itu semakin hari semakin kuat. Jadi saya kira kalau itu nanti yang terjadi, dinamika di luar makin memanas, dan kemudian hubungan antara Prabowo dengan Megawati semakin menguat, dan sementara Jokowi makin ditinggalkan, ya pasti Bahlil itu akan jadi salah satu target untuk dimakzulkan oleh para kadernya sendiri. Buat mereka tidak menguntungkan kalau ada seorang ketua umum yang tidak sejalan dengan presiden yang sedang berkuasa. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.